Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan materi memahami gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Saya Syifa Solisa, NIM 2019-292. Teman saya Widya Lukita Ningrum 2019-302 dan teman saya juga Devi Saima Siregar 2019-306. Yang pertama, memahami latar belakang. Next. Muhammadiyah sendiri mengambil surat Al-Ma'un dalam Al-Quran sebagai dasar untuk berjalan pada ranah sosial. Pembahasan mengenai teologi Al-Ma'un pun sering digalakkan. Hal ini sebagai telaah kritis terhadap gerakan sosial yang dilakukan Muhammadiyah. Dan bisa kita lihat bahwa saat ini Muhammadiyah banyak mempunyai amal usaha, mulai dari pondok anak yatim, sekolah atau lembaga pendidikan, sampai rumah sakit pun ada. Ini sebagai penjawatan dari interpretasi terhadap surat Al-Ma'un. Next. Muhammadiyah mempunyai cita-cita sosial, yakni kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang diridai Allah. Dari sini kita ketahui bahwa Muhammadiyah menghendaki terciptanya negara yang baik dan penuh akan ampunan Allah. Inilah interpretasi dari ungkapan Islam adalah agama rahmatullah lil alamin. Bagaimana kita lihat kemudian Muhammadiyah sejak didirikan oleh Kiai Dahlan sampai kepemimpinan yang sekarang masih berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dan memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat, fakir miskin, dan yatim piatu. Hal inilah yang menjadi penting dalam perkembangan Muhammadiyah. Selanjutnya, revitalisasi gerakan Muhammadiyah dapat dimaknai sebagai proses penguatan kembali sistem paham dan jati diri sesuai dengan prinsip-prinsip ideal gerakan menuju pada tercapainya kekuatan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang menjalankan fungsi dakwah dan tajdid menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kedua, nilai-nilai dan ajaran sosial, kemanusiaan, keagamaan dalam perspektif Muhammadiyah, teologi Al-Ma'un. Nilai kemanusiaan, Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi tokoh pencari identitas kebenaran etos kemanusiaan global. Berangkat dari gagasan mulia itu, lahirlah berbagai rumah sakit, rumah bersalin, sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Dari diploma sampai doktoral, panti asuhan yatim piatu, rumah miskin, dan kepanduan. Menurut Muhammadiyah, gerakan sosial termasuk dalam urusan muamalah al-dunyawiyah. Manusia mempunyai nilai universal tanpa dibatasi oleh keyakinan, wilayah, etnis, dan jenis kelamin. Nilai itu adalah nilai kemuliaan yang disandang oleh setiap anak cucu Adam di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Secara kultural, kemuliaan dapat diperoleh melalui banyak cara. Di antaranya, manusia dapat dianggap mulia karena ilmunya. Itulah sebabnya orang yang berilmu biasa disebut al-mukaram. Manusia dapat dianggap mulia karena hartanya. Itulah sebabnya orang kaya dihormati. Manusia dapat dianggap mulia karena jabatannya. Itulah sebabnya penjabat bisa dihormati. Tetapi kemuliaan tersebut bukanlah kemuliaan yang dimaksud di dalam Al-Quran. Kemuliaan tersebut dapat membawa nilai apabila diikuti dengan sifat lain. Misalnya, ilmuwan mempunyai nilai apabila ia mengajarkan dan mengamalkan ilmunya. Orang kaya dianggap mempunyai nilai apabila ia menjadi dermawan. Pejabat dianggap mempunyai nilai karena ia menjalankan kepemimpinannya dengan adil. Secara substansial, kemuliaan manusia itu melekat pada fitrah. Itulah sebabnya pada ayat lain dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Hujurat ayat 13. Bentuk kemuliaan itu direspon dalam Al-Quran dengan janji antara lain mudkholan kariman atau dimasukkan ke tempat yang mulia atau surga. Quran surat An-Nisa ayat 31. Magfirah wariskun karim, memperoleh magfirah dan nikmat yang mulia. Quran surat Al-Anfal ayat 4. Maqam karim, tempat yang mulia. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 58.
Potensi untuk meraih kemuliaan itu disebut sebagai sebaik-baik makhluk, di mana makhluk yang diberi potensi tersebut adalah manusia. Inilah yang disinggung dalam Al-Quran surat At-Tin ayat 4, bahwa artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin ayat 4. Melihat deskripsi tersebut bahwa manusia merupakan makhluk yang sangat mulia. Indikator kemuliaan seseorang dapat dilihat dari 5 aspek antara lain. Yang pertama yaitu hubungan dirinya dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan diatur dalam akidah dan ibadah. Akidah menjadi inti kehidupan beragama. Jantung Islam adalah penyaksian keesaan Allah, kemutlakan untuk tunduk pada kehendak Tuhan. 2 kalimat syahadat merupakan suatu pernyataan pokok yang mengandung makna pembebasan diri dari berbagai bentuk ikatan kecuali ikatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan kehambaan menegaskan bahwa tidak ada tempat menghambakan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah percaya dengan penuh tanggung jawab. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan masalah persoalan berada dalam hati. Orang bebas menentukan keyakinan dan kepercayaannya. Nabi Muhammad SAW bukan dalam kapasitas melaksanakan keimanan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Pada ayat lain dikatakan juga, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Hubungan dirinya dengan alam. Tujuan utama diciptakan manusia adalah untuk menjadi khalifah yang bertugas mengelola, merawat, menjaga, memakmurkan, dan memelihara kelestarian dalam alam semesta dengan pengertian yang seluas-luasnya. Tugas tersebut disebut dalam Al-Quran, misalnya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Baqarah ayat 30. Keseimbangan dan keramahan lingkungan kepada manusia tergantung pada bagaimana manusia memperlakukan alam semesta. Al-Quran menyatakan dengan tegas tentang bahaya dari ketidakramahan manusia terhadap lingkungan. Dalam Al-Quran ini dikatakan telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Yang berikutnya, hubungan dirinya dengan masyarakat. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang cenderung hidup bermasyarakat, bersama, berkelompok-kelompok, dan berbangsa-bangsa. Islam menekankan pada pentingnya menjaga akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, menghormati tetangga atau menghormati sejawat. Sebagaimana disebutkan, misalnya dalam surat An-Nisa ayat 36, dalam surat ayat lain yaitu Al-Quran surat Al-Luqman ayat 18-19. Dua ayat tersebut menjelaskan secara eksplisit bahwa sifat sombong itu dicela, dikecam dalam Al-Quran. Sombong merupakan ungkapan simbol dari sikap individualisme, sikap menang sendiri, sikap merendahkan orang lain. Merendahkan orang termasuk salah satu penyakit masyarakat. Yang selanjutnya ada hubungan dirinya dengan keluarga. Dalam melaksanakan hubungan dengan keluarga, prinsip yang harus dijaga adalah saling menghormati. Prinsip ta'awuf atau tolong-menolong, prinsip saling menasehati, dan prinsip musyawarah. Dan yang terakhir yaitu hubungan dengan dirinya sendiri. Menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak harkat dan martabat atau bisa mengurangi derajat kemuliaan. Sebaliknya, harus memelihara dari sifat-sifat yang wajib dimiliki seperti ikhlas, sabar, jujur, istiqomah. Perlakuan terhadap diri sendiri menjadi acuan untuk memperlakukan orang lain. Perlakuan orang lain kepada diri merupakan refleksi dari perlakuan diri kepada orang lain. Yang ketiga, ajaran sosial kemanusiaan dalam Muhammadiyah.
Islam menetapkan dua pola hubungan yang permanen dalam kehidupan beragama, yakni hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang lazim disebut hablun minallah dan hubungan dengan sesama manusia atau lazim disebut hablun minas. Hubungan dengan Allah dalam bentuk ibadah dibahas dalam ilmu fikih, sedangkan hubungan dengan sesama manusia dibahas dalam ilmu akhlak. Baik yang berhubungan dengan ibadah maupun yang berhubungan dengan akhlak, apabila disebutkan secara jelas dan tegas di dalam Al-Quran atau Al-Hadis, itu disebut ajaran. Jadi konsep ajaran Islam adalah ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Berdasarkan konsep tersebut, dapat dinyatakan bahwa menyantuni anak yatim adalah ajaran Islam, memberi makan orang miskin adalah ajaran Islam, membantu kaum duafa adalah ajaran Islam. Seperti halnya sholat adalah ajaran Islam dan zakat adalah ajaran Islam. 3 bentuk ajaran Islam yang awal disebut merupakan wajib kiyafah dalam pandangan ulama fikih, sedangkan 2 ajaran yang terakhir termasuk kewajiban al-fardu ain. Dalam pandangan Muhammadiyah, kedua kewajiban tersebut sama nilainya dan sama pentingnya. 3 bentuk ajaran tersebut digolongkan dalam kategori hablum minannas, sementara 2 bentuk yang disebut terakhir digolongkan dalam kategori hablum minallah. Menurut ajaran Muhammadiyah, tidak cukup hanya dengan mengaji dan mengkaji saja tentang ajaran agama Islam, namun juga harus melakukan tindakan nyata di lapangan. Harus beramal nyata, beramal yang dilandasi ilmu, dan ilmu yang mesti diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari prinsip inilah kemudian lahir dan bertebaran lembaga pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, lembaga sosial, dan sekian jumlah amal usaha Muhammadiyah di berbagai pelosok negeri. Atas dasar spirit surat Al-Ma'un, Kiai Haji Ahmad Dahlan memberi isyarat bahwa Islam adalah agama yang menekankan bukan hanya pada aspek ritual dan mengabaikan aspek sosial, akan tetapi seorang muslim dikatakan salih dalam menjalankan ibadah ritual apabila melahirkan akhlakul karimah dan kepekaan sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Bahkan orang yang melupakan atau tidak peduli pada nasib anak yatim dan orang miskin digolongkan sebagai pendusta agama. Ajaran sosial kemanusiaan yang dipopulerkan dengan istilah teologi Al-Ma'un ini mengandung 4 nilai, yaitu pertama, nilai religi atau nilai iman. Iman adalah sesuatu yang menjadi roh, semangat keberagaman, sesuatu yang menjadi sumber dan sekaligus motivasi atau penggerak alamiah. Dalam pandangan Muhammadiyah, iman bukanlah barang yang pasif, melainkan aktif. Iman bukan sesuatu yang absolut dan tidak dapat diamati, tidak dapat diukur, melainkan iman dapat diamati, diukur, dan terlihat dalam interaksi sosial. Di dalam Al-Quran banyak disinggung tentang iman dan amal sosial. Keduanya harus aktif secara bersamaan. Iman disejajarkan dengan memberikan harta yang dicintai sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Ayat ini menyebutkan 7 syarat perbuatan yang disejajarkan nilainya dan menjadi syarat takwa, yakni beriman, memberikan harta yang dicintainya, memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji, dan sabar. 7 item dari pesan ayat tersebut dapat diidentifikasi dari 2 bagian. Bagian pertama terkait dengan hubungan kepada Tuhan, yaitu beriman dan mendirikan sholat. Bagian kedua menyangkut hubungan dengan sesama manusia, yaitu memberikan harta yang dicintainya, serta memerdekakan hamba sahaya, menunaikan zakat, menepati janji, dan sabar. Hal ini berarti tanda-tanda takwa lebih banyak berdimensi kemanusiaan. Dan yang selanjutnya yaitu nilai belas kasih atau nilai Ar-Rahman.
Ar-Rahmah. Nilai Ar-Rahmah atau cinta kasih atau belas kasihan merupakan ajaran dasar yang sangat prinsipil. Berbagai sifat yang berlawanan dengan sifat Ar-Rahmah adalah pemarah, sombong, dengki, dendam. Semua itu dikecam dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi disebutkan bahwa cinta kasih merupakan indikator iman seseorang yang sebagaimana dijelaskan pada hadis dari cinta kasih merupakan landasan atau basis pendirian amal usaha di bidang sosial yang dibina oleh Muhammadiyah. Amal usaha itu merupakan fokus gerakan dari Muhammadiyah. Yang ketiga, nilai syukur. Syukur adalah bentuk pernyataan terima kasih atas nikmat yang telah diperoleh. Allah akan memberi balasan kepada hambanya yang suka bersyukur. Quran Surat Al-Qamar ayat 35. Bentuk syukur yang diimplementasikan oleh Muhammadiyah adalah kerja keras. Muhammadiyah memahami bahwa bekerja secara sungguh-sungguh dalam mengelola lembaga pendidikan merupakan perwujudan bentuk syukur atau tafsir syukur. Pintu untuk meraih kebahagiaan adalah kerja keras syukur. Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam keadaan termarginal, dalam keadaan tertinggal untuk keluar dari kesulitan apabila si hamba beriman dan bekerja keras. Quran Surat An-Nisa ayat 147. Lebih tegas dinyatakan bahwa Allah pasti membalas orang-orang yang bekerja keras, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Selanjutnya, nilai tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan prinsip ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Tolong-menolong disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Muhammadiyah menganut doktrin bahwa hidup harus bermasyarakat. Di dalamnya terkandung pengertian kerjasama, saling menghargai, dan juga saling mengakui perbedaan. Ide atau cita-cita sosial Muhammadiyah berkisar pada ukhuwah, huriyah, musawah, dan adalah persaudaraan, kemerdekaan, persamaan, dan keadilan. Hidup bermuhammadiyah berarti memperbanyak kawan dan berarti kita harus memelihara kesetia kawanan. Hidup bermuhammadiyah berarti menghargai orang lain, menghargai organisasi lain, dan menghargai agama lain. Yang keempat yaitu bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Next slide. Yang pertama yaitu pelayanan pendidikan. Seperti disebutkan pada uraian terdahulu, doktrin Muhammadiyah adalah pencerahan dan doktrin amal saleh. Konsekuensi dari doktrin ini adalah Muhammadiyah mencurahkan segala kemampuannya untuk mendirikan sekolah-sekolah, mulai dari taman kanak-kanak atau pendidikan usia dini sampai ke perguruan tinggi. Besarnya apresiasi sejarah terhadap organisasi Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari peranan Muhammadiyah dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dewasa ini Muhammadiyah mengelola lembaga pendidikan sebanyak 1.132 sekolah dasar, 1.769 madrasah ibtidaiyah, 1.184 sekolah menengah pertama, 534 madrasah sanawiyah, 511 sekolah menengah atas, 263 sekolah menengah kejuruan, 172 madrasah aliyah, 67 pondok pesantren, 55 akademi, 4 politeknik, 70 sekolah tinggi, dan 36 universitas yang terbesar di seluruh Indonesia. Namun 10 tahun kemudian, yakni pada tahun 2015, data tentang lembaga pendidikan yang dikelola Muhammadiyah sebagai berikut. Pondok pesantren 67 dan perguruan tinggi 172. Data tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah telah bekerja keras dalam melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam bidang pendidikan. Usaha kerja keras tersebut dimaknai sebagai ibadah yang nilainya tidak kalah mulia daripada ibadah mahda. 2. Pelayanan kesehatan. Tahun 1918 telah berdiri Penolong Kesengsaraan Umum atau PKU yang pada tahun 1921 menjadi bagian khusus dalam Muhammadiyah pada tahun 1926 berdirilah klinik di Surabaya, Malang, dan Surakarta atau Solo.
Selain klinik yang ada di Yogyakarta, sekarang ini masalah pelayanan kesehatan diurus oleh suatu majelis yang diberi nama Majelis Pembinaan Kesehatan Umum. Dalam mewujudkan visi Muhammadiyah tahun 2025, salah satu usahanya adalah meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, sekarang Muhammadiyah mengelola rumah sakit, rumah bersalin, BKIA, BP, dan lain sebagainya yang secara keseluruhan telah berjumlah 457 buah. Bisa dilihat di profil Muhammadiyah pada tahun 2015. Semangat warga Muhammadiyah mendirikan amal usaha dalam bidang kesehatan semakin tumbuh. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya putra-putri Muhammadiyah yang kuliah di Fakultas Kedokteran. Yang ketiga, pelayanan sosial. Dalam mewujudkan visi Muhammadiyah tahun 2025, usaha lainnya adalah memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas. Selain masalah pendidikan yang menjadi alasan utama, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, masalah ekonomi umat juga menjadi faktor dominan pendorong lainnya persyarikatan Muhammadiyah. Jika usaha pendidikan berusaha untuk mengubah situasi umat yang bodoh menjadi umat yang cerdas, maka bidang ekonomi digarap dalam rangka mengubah keadaan masyarakat yang miskin menjadi masyarakat yang kaya atau paling tidak menjadi masyarakat yang berkecukupan. Yang selanjutnya yaitu amal usaha dalam bidang kesejahteraan atau kesehatan meliputi pembinaan anak yatim dan anak fakir miskin, pembinaan daerah kumuh, daerah tertinggal, anak jalanan, pekerja anak, rumah sakit, rumah bersalin, balik kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pendampingan usaha masyarakat tani dan nelayan. Sampai tahun 2015, amal usaha Muhammadiyah dalam bidang sosial meliputi panti asuhan, santunan, asuhan keluarga, dan lain sebagainya sebanyak 318, panti jompo 54, rehabilitasi cacat 82, SLB 71, masjid 6118, majelis-majelis yang terkait dengan urusan kewirausahaan, majelis pemberdayaan masyarakat. Lembaga-lembaga yang terkait adalah lembaga penanganan bencana dan lembaga zakat, infak, dan sedekah. Muhammadiyah melalui MPM melaksanakan program pemberdayaan petani, pendampingan kelompok-kelompok usaha mikro, dan pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan dalam berbagai usaha dan bentuk kegiatan antara lain pemberdayaan petani, yaitu pembinaan tata cara tanam yang menggunakan pupuk organik, pelatihan dan penyediaan fasilitator pemberdayaan, serta penyadaran fungsi pentingnya pupuk organik dan lain-lain. Yang kedua, pemberdayaan kelompok usaha mikro. MPM melakukan pendampingan terhadap kelompok usaha mikro, misalnya kelompok perempuan petani kakao, kelompok petani di Tasikmalaya, dan kelompok industri rumah tangga dan lain-lain. Ketiga, pemberdayaan kelompok miskin kota. MPM membuat pilot proyek pemberdayaan pengemudi becak, dan lain-lain. 4. Dalam gerakan peduli pada anak yatim, Muhammadiyah aktif mendirikan panti asuhan di berbagai daerah dan memfasilitasi panti asuhan dan lembaga-lembaga lainnya guna meningkatkan pelayanan dan kepedulian pada anak yatim. Yang berikutnya, gerakan peduli pada fakir miskin dan anak yatim. Istilah fakir dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang sangat berkekurangan. Miskin diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan, atau berpenghasilan rendah. Yang selanjutnya, makna Muhammadiyah dalam gerakan sosial, amal sosial, kesehatan Muhammadiyah. Lembaga kesehatan yang dibentuk oleh Muhammadiyah sangat berkaitan dengan pandangan Muhammadiyah terhadap Islam, bahwa di dalam Islam upaya menciptakan kesejahteraan sosial baik itu secara materi maupun secara fisik bagi diri sendiri atau sesama orang lain merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu, Muhammadiyah sangat memerlukan lembaga kesehatan seperti rumah sakit dan balai pengobatan sebagai tempat untuk membantu kesehatan dan kesejahteraan umat, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Dorongan utama bagi Muhammadiyah dalam mendirikan lembaga kesehatan tersebut menjadi kebutuhan yang utama bagi umat. Sebab di tengah-tengah meluasnya kesengsaraan umat, baik itu akibat alam maupun akibat eksploitasi, pemerintahan asing terhadap bangsa Indonesia
mengakibatkan banyaknya para korban dan orang-orang yang sakit namun tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk berobat. Sehingga secara sangat wajar saja pada saat itu sebagian besar masyarakat lebih cenderung berobat pada dukun-dukun sebagai tempat pengobatan alternatif bagi masyarakat. Berikutnya ada kesimpulan. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan keagamaan dengan konsep teologi al-ma'un dalam Al-Quran sebagai dasar untuk berjalan pada ranah sosial. Pembahasan mengenai teologi al-ma'un pun sering dilakukan. Hal ini sebagai telah kritis terhadap gerakan sosial yang dilakukan Muhammadiyah, dan bisa kita lihat bahwa saat ini Muhammadiyah banyak mempunyai amal usaha, mulai dari pondok anak yatim, sekolah, lembaga pendidikan, sampai rumah sakit pun ada. Ini sebagai pengejawatahan dari intervensi terhadap surat Al-Ma'un. Muhammadiyah mempunyai cita-cita sosial, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang diridhoi Allah. Dari sini kita ketahui bahwa Muhammadiyah menghendaki terciptanya negara yang baik dan penuh akan ampunan Allah. Inilah intervensi dari ungkapan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Bagaimana kita lihat kemudian Muhammadiyah sejak didirikan oleh Kiai Dahlan sampai kepemimpinan yang sekarang masih berusaha menjalin komunikasi yang baik dan memberikan pelayanan sosial terhadap masyarakat, fakir miskin dan yatim piatu. Hal inilah yang menjadi hal penting dalam perkembangan Muhammadiyah. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.